Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Karenanya Allah Ta'ala mengingatkan dengan sebuah ayat kepada kita agar kita semakin pertama bersyukur kepada Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar, yang dengan sunnahnya pula kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Di pertemuan yang telah lalu kita sudah sampai pada pembahasan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kemudian adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang sangat mudah. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa pada hari kiamat, dalam proses kita menuju surga ataukah kemudian neraka, na'udzubillahi min dzalik, maka setelah kemudian dibangkitkan dari alam kubur, kita menuju Allah sendiri-sendiri. Kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap mereka, setiap manusia akan menghadap Allah sendiri-sendiri, adalah untuk dihisab. Ini harus kita imani. Apa yang dihisab adalah amalan kita. Kalau dosa tentu akan dihisab. Pahala pun akan dihisab. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat yang masyhur dan kita hafal, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang mengamalkan kebaikan sekecil dzarrah, maka dia akan melihatnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan dosa sekecil dzarrah, maka dia pun akan melihatnya. Kapan itu? Yaitu ketika di hari penghisaban. Apa itu hari penghisaban? Apa itu yaumul hisab? Hari perhitungan. Sebetulnya yang lebih tepat itu hari pengauditan, di mana setiap amalan kita ini akan dihisab, akan diperiksa, akan ditanyakan. Seluruh amalan, bukan hanya sebatas kebaikan, bukan hanya sebatas dosa, bahkan kesia-siaan, bahkan hal-hal yang sifatnya boleh, sifatnya makruh pun akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Termasuk segala kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, itu pun akan ditanya. Apa kata Allah? Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian itu akan ditanya tentang apa? Tentang nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang kita miliki, Pak. Umur kita akan ditanya. Harta kita pun akan ditanya. Bahkan ilmu yang kita peroleh dari majelis ilmu pun akan ditanya. Masa muda kita pun akan ditanya. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah.
tidaklah bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti hatta yus'ala an umrihi fima afnah, sampai dia ditanya tentang umurnya digunakan untuk apa. Umur kita, Pak, yang singkat ini akan ditanya. Jangan kemudian kita asik-asik saja menghabiskan umur kita untuk sesuatu yang percuma, yang tidak perlu, yang sia-sia, bahkan hal yang maksiat akan ditanya umur kita. Kemudian wa an ilmihi fima fa'al, dan kemudian ilmu kita pun akan ditanya apakah diamalkan atau tidak. Kalau tadi umur, maka kita ini sisa-sisa umur kita harus kita manfaatkan dengan benar untuk dijadikan hujah kepada Allah. Ya Allah, Nabi kita bersabda innamal a'malu bi khawatimiha. Bukankah Nabi itu sesungguhnya amalan-amalan seorang hamba itu tergantung bagaimana akhirnya. Ya, nggak apa-apa kita bejat di masa lalu, buruk di masa lalu, tapi jangan sampai setelah kemudian kita faham ilmunya, kita tetap buruk. Jangan sampai. Kemudian ilmu kita pun akan ditanya. Kita belajar bahwasanya hukumnya ini halal, ini haram, ini sunnah, ini makruh. Bukan hanya sebatas jadi perbendaharaan saja. Ya, agar kita faham, agar kita bisa mengajarkan, itu nomor sekian, nomor 2. Yang paling utama setelah kita mengilmui apa yang wajib kita ilmui adalah diamalkan. Maka inilah yang akan menjadikan manusia itu mulia. Inilah yang membuat manusia itu bahagia di akhirat. Dengan apa? Dengan mengamalkan ilmu. Kemudian kita pun akan ditanya tentang harta kita. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana harta kita dan kemanakan harta kita. Jadi kalau misalkan kita ini mendapatkan harta yang halal, ya, misalkan kita dimudahkan untuk mendapatkan harta yang halal, jangan merasa berada di atas zona nyaman, Pak. Alhamdulillah tabungan saya banyak ini. Ya, sekian puluh juta, sekian ratus juta. Jangan dulu merasa aman. Bahwasanya harta ini bukan hanya sebatas dari mana kita ini peroleh harta kita. Tapi sekaligus kita pun akan ditanya, kemanakan harta yang kita peroleh ini. Apakah untuk sesuatu yang diperintah oleh Allah? Atau untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah? Kemudian kita pun akan ditanya tentang anjismihi fima ablah. Tentang anggota badan kita. Ya, untuk apa? Mata ini, ya, kemudian telinga ini, penglihatan, pendengaran, dan ucapan kita. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, inna sam'a wal basar wal afidah, bahwasanya pendengaran dan penglihatan dan hati kita ini kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu ya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipertanggungjawabkan. Nah, mengenai hisab, bahwasanya hisab itu ada 2 macam, Pak. Hisab ini bukan perkara seperti kita di pengadilan, Pak. Kalau di pengadilan dunia itu kecil. Ya, di pengadilan dunia kita ditanya, ya, apakah engkau merasa seperti ini misalkan? Merasa membunuh, merasa menembak, merasa berbuat zalim? Ya, kalau kita nggak ngaku dan kemudian nggak ada bukti ataupun saksi, selamat. Tapi kalau nanti pada hari kiamat nanti dia yaumul hisab, saksinya itu adalah Allah langsung. Yang maha melihat bahwasanya kita pernah melakukan kemaksiatan seperti ini dan itu. Bahwasanya kita pernah melakukan kebaikan ini dan kebaikan itu. Maka oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa yang harusnya kita pun berdoa dengannya. Dengan doa tersebut, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Nah, hisab itu ada 2 macam. Hisab yang pertama yang diperuntukkan bagi orang yang beriman adalah hisab al-ard. Hisab al-ard. Hisab al-ard itu adalah hisab dipaparkan, begitu ya. Al-ard itu dipaparkan. Ini hisab yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Ya, ini adalah hisab yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana prakteknya nanti di hari kiamat? Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yudnillahul mu'mina. Nanti Allah ketika pada hari kiamat akan mendekatkan orang yang beriman, tentu satu persatu. Yaumal qiyamah, hatta yadu alaihi kanafahu.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan sitarnya kepada orang yang beriman ini, ya, artinya ditutupi rapat-rapat. Orang yang beriman ketika dihisab disuruh maju, Pak, itu ditutupi oleh Allah taala. Tujuannya apa? Agar kemudian dosa-dosanya ketika disebutkan oleh Allah nggak ada yang lihat, nggak ada yang mendengar. Aib. Dan ini bentuk kemuliaan bagi orang yang beriman kepada Allah taala dan diampuni dosanya. Kemudian akan ditanya, atadkuru dzamba hadza. Gitu ya, semakna dengan hadis Nabi, atadkuru dzamba hadza. Apakah engkau mengingat apakah ini dosamu? Apakah engkau mengingat dosa ini dan dosa itu? Kemudian hatta idza qararahu bidzambihi, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan menyebutkan dosa-dosanya, kemudian dia menjawab, ay ya Rabb. Ya, iya ya Rabb. Hanya bisa mengakui, Pak. Gak bisa kita menyangkal. Sebab mulut kita ini dikunci. Bukanlah dengan lisan kita akan menjawab bahwasanya iya ya Rob. Tetapi bisa dengan tulang kita. Bisa dengan kulit kita. Bisa dengan mata kita. Bisa dengan telinga kita. Ya kalau yang ditanya tentang kemaksiatan mengenai pendengaran kita akan ditanya. Ya. Dan akan menjawab adalah telinga kita. Misalkan apakah engkau pernah mendengar kalimat-kalimat yang buruk dan kalian ridho, misalkan mohon maaf musik-musik begitu ya, dan kemudian hal-hal yang diharamkan, misalkan perkataan-perkataan kotor kalian menikmati ya. Kemudian yang mencoba adalah telinga, Pak. Kemudian ketika ditanya tentang dosa-dosa yang dilakukan oleh mata kita, yang menjawab adalah mata kita. Apakah engkau pernah melihat hal yang haram ini, misalkan pornografi dan lain sebagainya, aurat-aurat wanita yang haram untuk kita lihat, yang menjawab adalah telinga. Demikian pula dosa yang dilakukan oleh tangan kita pun akan yang menjawab adalah tangan kita, bukan mulut kita. Demikian pula bahkan kulit-kulit kita pun akan menjawabnya. Nah, hatta idza qararahu bidzambihi, sampai ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa-dosa orang yang beriman ini, dan fara'a nafsahu halak. Kemudian dia melihat bahwasanya dirinya itu celaka. Ya, dia celaka. Ketika orang-orang yang beriman ini disebutkan dosa-dosanya oleh Allah, dia merasa celaka, Pak. Gak ada orang yang beriman merasa gembira ketika dihisab. Berdebar jantungnya. Karena disebutkan dosa-dosanya. Ya, padahal nanti endingnya, ujungnya dia itu diampuni dosanya. Tapi dibuat tegang oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam sebuah hadis, ana satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia dan pada hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Ya, baru kemudian senang mereka. Ya, kita lihat dari sini, Pak. Bahwasanya penghuni surga itu bukan orang yang anti dengan dosa. Maksudnya nggak pernah melakukan dosa. Justru bisa jadi di antara mereka orang-orang yang selamat di akhirat nanti nggak merasakan cicipan siksa neraka, justru mereka yang punya banyak dosa. Tetapi apa? Diampuni dosanya. Lihat, Allah menyebutkan dosa-dosanya, dia mengakuinya. Bisa jadi dia pernah berzina, bisa jadi. Bisa jadi dia pernah minum khamr, bisa jadi. Bisa jadi dia pernah melakukan dosa-dosa besar, bisa jadi. Tetapi dia bertobat kepada Allah dan membenahi diri hingga dia menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah ampuni dosa-dosanya. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum, maka ini adalah jenis hisab al-ard. Begitu mudahnya ya yang dilakukan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Kemudian di ayat berikutnya, wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa yanqalibu ila ahlihi wa yarji'u min mawqifil hisabi ila ahlihi fil jannah minal huril 'ain. Dan kemudian orang yang beriman itu akan kembali dari apa? Dari tempat penghisaban kepada keluarganya di surga. Minal huril 'ain. Ya, dari para bidadari ya yang akan menjadi keluarganya ini bidadari. Ataukah istrinya, atau keluarga yang lainnya seperti anak, orang tua akan berkumpul, akan bertemu. Tapi tentu ya tidak langsung kemudian setelah dihisab langsung masuk ke dalam surga. Ada proses berikutnya, apa itu? Mizan. Mizan, Pak.
ditimbang dulu amal kebaikan kita dengan dosa kita. Ya, kenapa mesti ada mizan? Di antara hikmahnya adalah untuk memastikan bahwasanya di yaumil hisab tadi Allah itu benar-benar adil. Ya, dan betul kalau dia penghuni surga atau penghuni neraka dipastikan dengan mizan, ditimbang dosanya, ditimbang pahalanya. Ya nggak ada yang tersisa apa. Ya dosanya ditimbang, pahalanya ditimbang. Kalau ternyata dosanya lebih berat sedikit saja, ya misalkan 50 ya 0,01% misalkan, sudah masuk neraka. Begitu ya, sedikit saja. Ya lebih berat sedikit saja dosanya, sudah masuk neraka. Demikian pula sebaliknya kalau seandainya pahalanya ini lebih berat sedikit saja, dia akan masuk surga. Misalkan 50 ya 0,001%. Ya beda 1% saja sudah. Dia akan masuk surga. Nah, bagaimana kalau seandainya sama? Maka dia ya akan masuk ke tempat yang tinggi bernama Al-A'raf dan disebut Ashabul A'raf. Begitu. Untuk kemudian melihat dulu ya bagaimana nikmat di dalam surga. Dia juga akan diperlihatkan bagaimana siksa di dalam neraka. Dia pun merasa takut ketika melihat siksa-siksa di dalam neraka. Ya, kemudian pada akhirnya dia masuk ke dalam surga. Begitu, tidak masuk langsung ke dalam surga, tetapi dimasukkan dulu di dalam tempat yang bernama Al-A'raf. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Masrura qad sarra wa istinaru wajhihi wa dhaharat alaihi asaru sururi qalbihi. Nah, masrur dalam keadaan senang. Ya, jadi mereka nanti penghuni surga itu wajahnya itu akan bersinar, Pak. Ya, kemudian akan nampak dari kesenangan hatinya. Karena apa? Karena dia menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Ya, dan kemudian dia pun diberikan di dalamnya itu ya ganjaran dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu ya. Jadi mereka senang sekali. Nah, ini ada satu ya, faidah daripada ayat ini, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Bagaimana kalau seandainya ada seorang istri ketika setelah dihisab nanti, apakah dia berjumpa dengan suaminya atau tidak? Begitu. Kan realitanya dalam kehidupan ini, Pak. Ya, ada rumah tangga yang tidak awet. Begitu ya. Misalkan ya, si fulan nikah dengan si fulana. Akhirnya kemudian cerai. Si fulanahnya nikah dengan dengan laki-laki lain. Bagaimana? Apakah nanti ya suami mana yang akan dikumpulkan dengan istri ini? Nah, khilaf ya. Para ulama itu khilaf. Ada yang mengatakan bahwasanya ya seorang istri itu adalah diperuntukkan bagi suami pertamanya. Meskipun dia menikah berkali-kali, misalkan kalau zaman orang dulu itu ya nikah sampai ada yang berkali-kali, Pak. Mungkin ada yang puluhan kali. Begitu ya. Mungkin. Ya mungkin sama sekarang pun sama. Begitu. Ya karena belum jodoh barangkali, Pak ya. Kalau ada orang yang kawin cerai jangan suuzon dulu. Wah, ini nggak bener ini, begitu ya. Ya, di antaranya Husain, ya cucu Nabi itu suka nikah, Pak. Kawin cerai begitu. Husain itu. Tampan Husain itu. Tapi jangan kemudian kita vonis Husain itu bermasalah. Enggak, begitu ya. Itu sahabat Nabi, ya cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dijamin masuk surga, begitu. Ya tentu ini bagian daripada takdir Allah. Kalau tujuannya tidak seperti orang-orang Syiah laknatullahi alaih yang kawin kontrak, kawin cerai hanya untuk menikmati keindahan tubuh wanita misalkan seperti itu, ya maka ini keliru kalau seperti itu, kalau seperti orang Syiah. Kalau misalkan dia mencoba berumah tangga niatnya lurus, tiba-tiba ada problem, ya kemudian cerai, nikah lagi, cerai, sudah qadarullah wa masyafa'al. Bahkan Nabi kita pun pernah cerai begitu. Ya, jadi jangan kemudian kita memvonis bahwasanya kawin cerai itu bermasalah. Ya, langsung kita vonis buruk ini pelakunya. Enggak. Ya. Nah, ini pendapat yang pertama. Bahwasanya istri itu kelak di surga setelah dihisab, setelah ditimbang dan akhirnya masuk surga, mereka akan berkumpul dengan suami pertamanya. Nah, ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua adalah bahwa istri itu adalah dengan
suami terakhirnya. Ya, ini adalah pendapat yang kedua. Dan ini pendapat yang menurut saya ini adalah kuat. Begitu ya, pendapat yang kuat. Berdasarkan dalil ya yang diriwayatkan oleh Ummu Darda. Bahwasanya Ummu Darda ini cerai dengan Abu Darda. Ya, kalau tidak salah dicerai mati begitu ya. Cerai mati. Nah, kemudian ada seorang sahabat bernama Muawiyah ingin melamar Ummu Darda. Kemudian Abu Darda ini menolak lamaran Muawiyah. Karena Ummu Darda ini mendengar satu riwayat yang diriwayatkan, satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi bersabda, al-mar'atu li akhiri azwajiha, bahwasanya seorang istri itu diperuntukkan bagi suami-suami terakhirnya. Begitu Pak ya. Jadi ya, istri itu akan berkumpul dengan suami terakhirnya. Juga hal ini disebutkan oleh Huzaifah radhiyallahu anhu. Dia pernah berkata kepada istrinya seperti ini. In syi'ti an takuni zawjati fil jannah fala tazawwaji ba'di. Jika engkau mau ya, menjadi istriku di dalam surga nanti, menjadi pasanganku, menjadi istriku di dalam surga, fala tazawwaji ba'di. Maka jangan menikah setelahku. Ya, maksudnya setelah nanti saya mati nih, ya, atau cerai katakanlah, sudah jangan menikah lagi. Kalau masih ingin berkumpul, ya. Kalau istri yang sayang, yang cinta kepada suaminya, mesti nurut, ya. Kadangkala seperti itu dan mau. Coba tanyakan, Pak. Ya, mau nggak tanya kepada istri kita? Ya, mau nggak kalau misalkan setelah pisah nanti karena misalkan saya ini mati nih, mau nggak nikah lagi? Ya, tanya. Ya, kalau misalkan siap begitu ya, mau berarti ini cintanya luar biasa kepada kita. Ya, tapi kalau nggak mau, ya ini dipertanyakan. Ya, tapi kita jangan vonis bahwasanya istri kita ini nggak cinta kepada kita. Belum tentu. Bisa jadi dia berpikir maslahat. Ya, tidak setiap orang yang seorang wanita yang cerai kemudian kemudian nikah lagi dianggap buruk dan tidak cinta kepada kita suami pertamanya. Enggak, Pak. Ya, ya tergantung maslahatnya. Kalau dirasa bahwasanya janda ini lebih baik menikah karena mudaratnya lebih besar kalau tidak menikah. Mengingat dia itu punya nafsu. Dan kemudian dia itu butuh nafkah. Ya menikah lebih baik. Begitu. Tapi pilih nanti ya suaminya yang benar. Jangan asal nikah. Begitu. Ya. Nah kemudian Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, fa innal mar'ata fil jannah li akhiri azwajiha. Maka sesungguhnya seorang istri itu kelak di dalam surga bersama pasangan terakhirnya, bersama suami terakhirnya. Kemudian dia berkata, "Falidzalika haramallahu ala azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam an yankihna ba'dahu li'annahunna azwajahu fil jannah." Oleh karena itu, Allah mengharamkan istri-istri Nabi untuk menikah lagi setelah ya bersama dengan Nabi. Setelah Nabi wafat, Pak, istri Nabi nggak ada yang nikah lagi. Seperti Aisyah radhiyallahu anha yang masih muda ketika Nabi meninggal pun nggak menikah. Begitu ya. Tujuannya apa? Ya pertama karena diharamkan dan tujuannya agar kelak mereka ini tetap bersama Nabi di dalam surga. Begitu Pak ya. Nah, tapi ya kita pun jangan jadi suami yang ego gitu ya. Artinya kita berpesan saja kepada suami istri kita, misalkan Dek, misalkan atau No atau Yang begitu ya, atau apa gitu ya panggilan-panggilan romantis kita ya. Artinya kalau misalkan nanti Abi mati nih, ya ayah mati nih, silahkan nikah, dipersilahkan, jangan ketat begitu ya, jangan menikah. Kita nggak punya hak untuk melarang, Pak. Ya sekelas Abu Huzaifah, sekelas Huzaifah saja ini anjuran sifatnya. Begitu. Nah, maka kita nggak boleh melarang secinta-cintanya kita kepada istri kita. Ya kalau kita melarang bisa dosa kita, Pak. Ya, melarang sesuatu yang dibolehkan. Begitu. Di sini sifatnya anjuran saja. Ya, pilihan kepada istri kita. Karena istri kita yang lebih tahu maslahatnya. Begitu. Apakah dia lebih berhak untuk menikah lagi atau tidak. Begitu. Nah, masalahnya banyak saya perhatikan dah. Dulu saya punya nyai waktu mondok, Pak. Begitu. Nyai ini masih muda, cantik, begitu ya. Kemudian masih muda dan dia nggak nikah. Begitu. Dia nggak nikah. Sayang sekali dia nggak nikah. Begitu ya. Akhirnya apa? Dia ini
Gak jelas begitu ya kehidupannya. Dia harus safar ke sana kemari. Untuk apa? Untuk mencari nafkah. Dagang dari satu ke tempat lainnya. Untuk menafkahi anak-anaknya. Ini fitnah ini. Keburukan. Sementara untuk safar saja harus ditemani mahram. Sementara dia harus sendirian ke sana kemari. Ini tentu mudaratnya lebih besar. Ya, maka lebih baik menikah. Kecuali yang mungkin sudah monopos barangkali ya. Tidak butuh untuk nafkah apa namanya batin. Maka ya sudah, nggak nikah nggak apa-apa. Apalagi kalau sudah ditunjang nafkahnya oleh anak-anaknya barangkali seperti itu. Nah, hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Ini kelak ya seorang istri akan berkumpul dengan siapa? Dengan suami terakhirnya. Dan mereka para penghuni surga ini akan senang begitu ya ketika mereka kembali berkumpul dengan keluarganya. Kemudian ayuhal ikhwah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-10, wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri. Ini hisab yang kedua. Jenis hisab yang kedua yaitu hisab al-munaqasyah. Ya disidang begitu ya. Diperdebatkan begitu ya. Ini siksa bagi orang-orang kafir. Siksa bagi orang-orang fasik. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dengan apa dari balik punggungnya ya. Di dalam ayat lain surat Al-Haqqah ayat 25 Allah taala berfirman wa amman utiya kitabahu bisyimalihi. Dan adapun orang yang diberikan kitabnya catatan amalnya itu dengan tangan kirinya. Maka ya di sini ada perbedaan pendapat antara ulama. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan tangan kirinya itu nanti tangan kirinya itu ketika menerima catatan amal ya supaya apa namanya sinkron dengan ayat wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri. Dan adapun orang yang diberikan catatan amalnya dari belakang punggungnya. Padahal di ayat lain Allah Ta'ala berfirman wa amman utiya kitabahu bishimalihi. Maka ada ulama yang menjamak ini dengan pendapat yang lebih tepat, Pak. Memang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kelak orang kafir, orang fasik itu menerima catatan amalnya seperti ini. Ini pendapat yang pertama. Tangan kirinya itu akan masuk ke dadanya, Pak. Ya, ini siksa dan ini sakit, begitu ya. Ya, jangan seperti membayangkan seperti barangkali di kartun-kartun seperti itu ya. Ini sakit, ini siksa, begitu ya. Dimasukkan tangannya hingga tembus sampai punggungnya. Ya, ini salah satu pendapat yang disebutkan oleh ulama. Kemudian ada pendapat yang berikutnya adalah ketika dia disodorkan kitab catatan amal, ya, ketika hendak menerima dengan tangan kanannya diputus oleh Allah, dipotong tangannya. Ya, maka mau tidak mau harus dengan tangan kirinya. Dan adapun yang ketiga, nah ini adalah pendapat yang kuat, bishimalihi ba'da an talwi wara'a dhahri wa huwal kafir. Yaitu dengan tangan kirinya setelah membengkokkan begitu ya, tangan kirinya hingga ke belakang punggungnya. Begitu seperti ini, Pak. Ya, seperti ini. Nah, ini akan orang kafir, orang fasik, orang munafik ini akan seperti ini. Nah, ini pendapat yang kuat begitu ya. Dijelaskan di dalam kitab Aunur Rahman fi Tafsiril Quran. Maka orang-orang seperti ini adalah orang kafir, orang fasik, orang munafik. Nah, lantas kemudian bagaimana hisab mereka ini? Ya, tadi disebutkan kalau orang beriman mah, ya misalkan banyak dosanya yang disebutkan hanya sampelnya saja, Pak. Itu pun cukup membuat takut, ya, cukup membuat takut mereka orang yang beriman. Nah, adapun orang kafir, maka hisabnya itu mereka akan dipanggil. Wahai fulan, bukankah aku telah memuliakanmu? Allah seru dulu tuh mereka. Ya. Menjadikan engkau sebagai pemimpin. Menikahkanmu dan menundukkan untukmu kuda dan onta. Diberikan dunia oleh Allah Ta'ala. Serta memudahkanmu memimpin dan memiliki harta yang banyak. Ya, ini pertanyaan untuk mereka orang-orang kafir. Maka mereka menjawab benar. Allah lalu berkata lagi,
apakah engkau telah meyakini akan menjumpaiku? Maka ia menjawab, tidak. Ya, jadi orang kafir ketika dibangkitkan di yaumil hisab nanti ditanya, apakah mereka ini tahu bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Allah? Mereka tidak, dan mereka tidak mengimani. Ya, disebutkan dalam surat Al-Insyiqaq di ayat berikutnya, innahu dhanna alayyahur, bahwasanya mereka orang kafir itu ya meyakini bahwasanya tidak akan kembali ya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala kemudian berfirman, aku biarkan engkau sebagaimana engkau telah melupakanku. Kemudian Allah menemui orang yang ketiga dan menyampaikan seperti yang disampaikan di atas. Lalu ia menjawab, wahai Rabbku, aku telah beriman kepadamu, kepada kitab sucimu dan rasul-rasulmu. Juga aku telah sholat bersedekah. Dan ia memuji dan dengan kebaikan semampunya. Allah menjawab, kalau begitu sekarang kemudian dikatakan kepadanya, sekarang kami akan membawa para saksi atasmu. Ini adalah orang munafik, begitu ya. Jadi orang kafir, orang munafik ya ditanya dulu, diseru dulu oleh Allah Ta'ala, mengingatkan bagaimana nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Lalu kemudian ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu tentang dosanya, apa kata Allah? Ya. Kemudian ya dikunci mulutnya, kata Nabi, dikunci mulutnya. Kemudian yang ditanya itu bukan mulutnya orang kafir ini, Pak, orang munafik ini, tetapi pahanya yang ditanya, tulangnya yang ditanya, begitu, dagingnya yang ditanya, dan nanti daging, tulang, kulit itulah yang akan menjawab. Ini adapun orang-orang kafir. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian wa inna ma'utiya kitabahu bishimalihi ihanatan lahu wahtiqaran wa idlalan. Bahwasanya mereka itu diberikan dengan kitabnya dengan tangan kirinya itu sebagai bentuk perendahan ya bagi siapa? Bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang fasik. Nah, ini ya. Kemudian ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya itu adalah siksa. Al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun. Ya, pada hari ketika ya kalian itu akan dibalas dengan azab yang sangat pedih. Terhadap apa? Ya, dengan sebab apa yang kalian katakan atas Allah dengan tanpa ilmu. Dan kalian dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala telah berlaku sombong. Nah, ketika mereka dihisab, ayyuhal ikhwan, fasawfa yad'u subura. Mereka orang-orang kafir itu hanya bisa mengaku, hanya bisa menangis, sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat, fataral mujrimina musyfiqina mimma fi. Maka engkau akan melihat ya orang-orang yang banyak melakukan kesalahan, musyfiqina mimma fi. Mereka akan merasakan takut terhadap apa yang ada di dalam catatan amal tersebut, sambil berteriak, ya wailatani, celakanya aku. Mali hadzal kitab, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya, bahwasanya tidak terlewati sedikit pun ya amalan. Semuanya itu dicatat di dalamnya. Ya. Jadi jangan meremehkan amalan-amalan kecil, Pak. Baik kebaikan ataupun dosa ya. Kalau kebaikan kita lakukan, kalau dosa kita tinggalkan. Fasawfa yad'u thubura. Fasawfa yunadi bithuburi wal halaki wal khasar. Bahwasanya mereka penghuni neraka ini, ya ketika yaumul hisab dan dihisab itu, mereka berteriak-teriak, celaka, 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 celaka. Ya, nggak ngucap alhamdulillah, Pak. Tapi celaka, celaka, celaka. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ya, mereka hanya berkata celaka aku. Lam uta kitabiyah. Ya, dia berharap untuk tidak diberikan catatan amalnya. Ya, walam adri ma hisabiyah. Dan dia tidak melihat catatan amalnya. Wa yasla sa'ira. Dan mereka akan disiksa di dalam neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dia, orang-orang kafir itu, innahu kana fi dunya fi ahlihi zawjihi wa auladihi wa aqaribihi farhan mughtabitan bima huwa alaihi minal batil.
bahwasanya dia itu di dalam dunia bersama keluarganya dan istrinya ataupun pasangannya, bersama anak-anaknya, bersama teman-teman dekatnya itu merasa senang. Dulu orang-orang kafir yang sekarang ini, yang kelak pada hari kiamat itu mereka menangis dan berteriak celaka, celaka, celaka. Padahal dulu di dunia itu mereka adalah termasuk orang-orang yang senang di atas kebatilan bersama keluarganya. Ya, istilah kata pepatah, berakit-rakit apa namanya? Bersusah-susah, bersenang-senang dahulu, kemudian bersusah-susah kemudian, ya seperti itu. Ini kehidupan orang kafir seperti itu, Pak. Terus pokoknya kita apa namanya habiskan saja umur kita ini ya dengan senang-senang, dengan foya-foya. Bahkan yang mengerikannya itu ya saking pola pikirnya mereka seperti itu ya sampai ada ya kemarin saya lihat berita itu ada salah satu dirut ya ini oknum begitu ya dan dia itu kafir ya terduga korupsi begitu ya. Dia konon katanya ya untuk PSK saja ya dia itu tiap hari untuk PSK-nya saja 200 juta Pak. Dia keluar Pak untuk nyewa PSK-nya ya ngeri nggak ya belum lagi kalau dia minum begitu ya saya pernah didatangi oleh apa namanya security dia ya dia datang ke security ya dia datang ya seorang security ya profesinya security. Kemudian datang ke pesantren, nemui saya, ya dia berniat untuk membantu pesantren Al-Qolam. Nah usut punya usut, saya kira ini security begitu ya. Tapi Masya Allah, ya dia itu ingin membantu kita. Ternyata dia punya aset ya miliaran Pak. Ya usut punya usut dia itu mantan pimpinan kepala apa namanya kepala bank begitu ya di Cirebon dan sekitarnya. Kemudian dia taubat karena mimpi melihat siksa neraka katanya. Sampai pedang di neraka di dalam mimpi itu dimasukkan ke mulutnya. Dan dia itu ketika terbangun dari tidurnya sampai ngerasa sakit di badannya. Ngeri. Ya. Akhirnya dari seketika dia itu langsung taubat. Padahal sebelumnya ketika masih belum taubat, untuk setiap malamnya, untuk minuman kerasnya itu 3 juta Pak dia. Ya, untuk minuman kerasnya aja. Bayangkan, kali 1 bulan berapa? 90 juta. Dan tiap hari ya pulang malam katanya dia itu cerita. Kemudian apa namanya berangkat malam pulang subuh, berangkat malam pulang subuh. 3 juta. Ya. Maka orang-orang fasik alhamdulillah dia taubat kepada Allah taala. Ya. Lalu bagaimana lagi dengan orang-orang kafir yang akhirnya masuk ke dalam neraka? Orang-orang fasik yang akhirnya masuk ke dalam neraka. Mereka bersenang-senang dengan dunia mereka, dengan keluarga mereka, ya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Innahu kana. Nah, kenapa kemudian orang-orang kafir itu bisa bersenang-senang dengan kemaksiatan? Wa dzalika limauti qalbi. Karena hal itu ya karena hatinya itu sudah mati. Ya, sehingga wa adamu tafkiri fil awaqib. Sehingga dia itu tidak mau berpikir kesudahannya itu ada apa nanti setelah kita bermaksiat. Begitu. Ini orang kafir, orang fasik. Hatinya sudah mati. Kenapa? Saking seringnya itu bermaksiat. Jadi jangan pernah meremehkan kemaksiatan, Pak. Yang namanya kemaksiatan itu hama bagi hati. Ibarat kalau misalkan semakin banyak maksiat, maka semakin banyak apa? Bintik-bintik hitam. Titik hitam dalam hati kita. Semakin banyak. Maka kalau misalkan kita nggak taubat, sudah pekat hitam kita, apa namanya hati kita. Nah inilah yang akan membuat kita ini nggak mau berpikir. Ya akibat daripada dosa yang kita lakukan. Ya, jadi jangan heran. Kalau ada orang yang asik-asik saja bermaksud zina kok oke, khomernya iya, judinya jalan, nipunya iya, ya, akhlaknya buruk, tapi santai-santai saja begitu ya. Ya, karena hatinya sudah hitam begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu dhanna alayyahur." Sesungguhnya orang kafir ini, penghuni neraka, orang fasik ini, dhanna. Dhanna di sini kalau secara bahasa artinya ragu. Ya, tetapi dhanna di sini dalam Al-Qur'an seringkali dhanna disebut tayaqqan, yaitu yakin bahwasanya orang kafir itu ya innahu dhanna dia itu meyakini
al-layyahur, dia itu nggak akan kembali pada hari kiamat. Ya, nggak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, nggak akan dibangkitkan pada hari kiamat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala inna rabbahu kana bihi basira." Ya, sudah menjadi kepastian inna rabbahu kana bihi basira, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Jadi kita orang yang beriman, Pak, harus muraqabah, harus ada perasaan muraqabah. Ya, kita ini merasa diawasi oleh Allah. Setiap detik kita, setiap menit kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita terpicu untuk meninggalkan kemaksiatan dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.